Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Ini sang santri insya Allah mau mengungkap misteri apa itu pelaris rumah makan. Nah, mungkin ini sebenarnya udah zaman milenium, tapi sudah rahasia umum. Ternyata di zaman yang modern ini masih ada saudara-saudara kita yang memakai jasa pelaris. Nah, jadi mungkin nggak semuanya pakai pelaris, tapi ini dari rahasia umum, hampir di semua kota itu ada seperti itu, praktek seperti itu. Saya juga belum tahu pastinya apa ciri-ciri dari sebuah tempat atau rumah makan yang ada pelarisnya. Insya Allah nanti dibuka misteri itu, insya Allah nanti ada jawaban atau ada ciri-ciri tertentu di rumah makan atau tempat makan atau apalah yang ada pelarisnya. Memang rezeki itu semua dari Allah. Semua pedagang pasti ingin laris, ingin untung banyak, itu pasti. Nah, tapi alangkah baiknya kalau cara-cara itu dengan cara yang benar. Nah, benar itu menurut kita loh ya, bagi orang Islam itu selama nggak melanggar syariat Islam, nggak bersekutu dengan iblis, nah, insya Allah itu benar. Mungkin tempatnya lah dirapikan, dibersihkan, yang strategis. Tapi kalau tempatnya kumuh, sembunyi, rasanya biasa-biasa aja, bahkan cenderung nggak enak, tapi kok laris. Nah, itu juga perlu dipertanyakan. Semua itu memang nggak semuanya seperti itu. Dimanapun berada kalau kualitasnya terjamin, kalau kualitasnya terjaga, insya Allah akan dicari pelanggan. Jadi intinya kita harus berhati-hati kalau makan di luar, jangan sembarang makan. Karena nanti ujung-ujungnya nanti akan jadi penyakit. Nanti kalau lama-lama makan yang ada pelarisnya. Ini kejadian pribadi saya waktu saya keluar kota. Saya senang kuliner ya. Kalau di luar kota makanan yang di daerah saya nggak ada. Saya ingin cari tahu tempat itu dan saya ingin mencobanya. Kebetulan saya waktu itu di sebuah daerah, bukan di Jawa, ini di luar Jawa udah di luar Jawa, udah nggak masuk Pulau Jawa. Di situ ada tempat tersembunyi, masuk lorong-lorong, tapi laris pol makanannya. Nah, di situ saya cari. Bahkan mobil aja nggak bisa masuk, harus pakai motor kan. Harus pakai motor, baru sampai tempat itu. Tapi ramai sekali. Baru makan, saya pesan ada berapa orang teman saya? Ada 5 orang mungkin waktu itu. Baru makan, habis paruh saya udah nggak kuat. Perut udah mual-mual. Saya lari keluar, dari tempatnya sepi. Saya muntahkan semuanya. Habis itu saya bayar semuanya, baru saya pulang. Itu pun rasanya aneh, ada yang janggal, banyak yang kejanggalan di situ. Daripada saya penasaran, kita cek aja, walau alam kebenaran hanya milik Allah. Saya hanya merasa janggal aja di tempat itu. Ayo mas, kita cek lewat mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin menarik negatif yang ada di tempat yang saya bayangkan, ketarik ke tangan saya. Tempat yang saya bayangkan waktu makan itu ketarik ke tangan saya. Allah masuk. Bisa bicara bahasa Indonesia, bisa bicara bahasa manusia. Pita suara tersambung jelas. Pita suara tersambung jelas, normal. Suaranya jelas. Siapa ini? Udah, diam. Jangan kemana-mana. Siapa ini? Gila nih wong.
Tisu mas, gila nih wong. Wujudnya apa? Aku apa? Makin jelas suaranya. Udah, kembali normal, mulutnya normal, jangan melet-melet, jangan ngiler-ngiler lagi. Biar bisa bicara bahasa manusia. Wujudnya apa? Engkau tak ngalah ya. Aduh. Pakai bahasa Indonesia otomatis tersambung suaranya. Kita tersambung. Tidak boleh. Boleh. Pakai bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Tak ngerti. Ngerti, jadi tahu bahasa Indonesia otomatis. Udah, ayo. Kamu lagi. Udah, gak usah tanya-tanya banyak-banyak. Kamu wujudnya apa? Ya yang dulu. Ya, dulu kan belum komplit, saya hanya penasaran aja. Saya ingin tahu yang sebenarnya sekarang. Sudah tak kasih tahu. Belum. Gak usah ikut-ikut. Saya lupa. Kamu selalu ikut-ikut. Kalau nggak suka, nggak usah makan. Saya nggak tahu, hanya penasaran aja. Nggak usah gitu. Kamu apa wujudnya? Saya penglaris. Iya, penglaris. Wujudnya apa? Seperti apa wujudnya? Nampaknya seperti apa? Saya kayak tadi. Ngiler-ngiler tadi? Iya. Liur-liurnya keluar semua itu? Iya, itu buat bumbu. Oh, buat bumbu. Liurnya buat bumbu. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Kok bisa air liur buat bumbu? Caranya gimana? Penyedap rasa. Penyedap rasa. Buktinya pada makan semua. Buktinya saya muntah-muntah pakai kena bumbu kamu itu. Ya kamu lainnya ndak. Kamu sudah dibilangin ndak usah manggil lagi. Kemarin belum jelas, saya hanya komunikasi sendiri. Sekarang kan bisa jelas tanya-tanya. Itu urusannya dia sama saya. Iya, saya nggak ngurus itu. Semua itu ada risikonya masing-masing. Saya hanya ingin tahu kenapa kok kamu ludahi. Terus biar apa? Biar sedap. Biar sedap. Terus kalau sedap? Ya laris. Laris. Itu nasinya gak habis-habis. Nasi nggak habis-habis. Ya. Kamu kasih apa? Barokah berarti. Gandakan. Lipat gandakan. Kalau nasi nggak habis-habis berarti barokah. Nggak habis-habis. Kalau wujud seperti apa wujudnya? Ya kayak tadi. Iya, tadi wujudnya gimana? Namanya, kalau orang nyebutnya apa? Nggak ada yang bisa disebut. Wujudku kayak tadi. Lidahku keluar. Oh, lidahnya keluar. Ya. Keluar air liur terus. Ya. Sumberan dong. Sumber liur. Nah, ini baru pelaris sumber liur. Tapi kan yang punya aku kaya. Yang punya kaya. Oh. Iya, kamu yang bantu. Itu ciri-cirinya gimana? Orang yang punya kamu itu. Yang punya pelaris saya kamu itu ciri-cirinya gimana? Oh, enak kamu nanti. Biar tahu saya, biar hati-hati lagi kalau keluar. Udah. Nanti gak kesana lagi. Udah, sekarang ikatannya dengan juragannya terputus. Allah, terputus. Gak bisa. Terputus. Hei.
Kasihan yang lain itu makan liur kamu. Ya dia kalau nggak pernah sikat gigi beracun nanti itu. Kasihan itu untuk teman-teman yang di sana pelanggannya. Risikonya apa itu kalau sering makanan yang modelnya seperti itu? Kasihan nanti. Itu kan bukan urusanmu. Kalau bukan urusan saya, sekarang saya ingin koreksi. Kalau nggak mau jawab, nanti tak putus semuanya. Kembalikan dulu. Tadi sudah diputus. Makanya jawab dulu, nanti tak kembalikan ke juraganmu itu. Ya apa, nanya apa? Itu akibatnya apa? Nanti efeknya apa kalau dimakan orang, liurmu itu? Selain tadi biar kembali lagi, efeknya apa? Sakit. Sakit. Ya, udah jujur aku sakit. Terutama sakit apa? Perut. Sakit perut, sering besar, kembung gitu. Pokoknya sakit perut. Oh, sering sakit perut. Tapi tetap lagi, kita tetap harus apa ya, hati-hati kalau kita kok sering sakit kembung, sakit perut, macam-macam. Jangan yang kita makan itu kurang benar, kurang bersih. Kenapa? Mulai merinding. Aku sudah bicara jujur. Kenapa ditusuk? Kamu aja yang nggak mau diajak baik. Jangan disiksa. Mikir dulu semuanya. Iya. Biar jujur. Kalau jujur tusuk aja. Kalau nggak jujur tusuk aja. Kalau jujur biarkan. Ingat nih, sampai jujur nggak apa-apa. Kalau bohong ditusuk lagi nanti. Otomatis tuh panah di belakang itu banyak itu. Sebagian dibuat tumbal. Oh, sebagian buat tumbal. Dengan cara sakit atau gimana? Tiba-tiba tabrakan mati. Di sana kan, jalan sana kan sering rawan. Salah satunya itu pemilik. Ya juragan saya. Juraganku. Iya. Berarti selain sering sakit perut, bisa juga dijadikan tumbal dengan cara kecelakaan dan lain-lain. Terus ciri lain lagi apa selain sering sakit? Apa ada lagi nggak? Rame, tempatnya rame. Kan semua orang jualan rame. Kan itu udah wajar. Tapi nggak wajar. Itu bisa buat bersaing nggak dengan yang lain? Itu ada nggak persaingan antara pelaris-pelaris itu? Ya ada. Tumbalnya siapa yang paling banyak? Sesama demit, sesama penjahat, masa bersaingan? Nggak bersatu lah. Sama aja saingan. Oh lah ya, manusianya aja lebih dari saya. Oh, berarti manusia aja lebih jahat daripada kamu. Iya. Sama lah, kalau manusia nggak ngambil kamu, kalau kamu nggak mau sama saja. Berarti intinya saling menguntungkan, mungkin ada kerjasama di antara mereka. Pengen kaya ya pakai penglaris. Itu ciri-cirinya selain tempatnya rame, ada lagi nggak ciri fisik di tempat itu? Ayo nggak mau tak kasih tahu. Ayo jawab. Nanti ditusuk lagi tuh loh. Makanya. Ampun. Ampun. Nah, ya, jujur. Buat pelajaran kita semuanya. Iya. Ada jimatnya. Ada jimatnya. Kelihatan atau Disembunyikan apa dilihatkan jimatnya?
Ada yang disembunyikan dan diperlihatkan, tapi yang diperlihatkan itu disamarkan. Berarti rame, laris, terus ada apa tadi? Jimat. Jimat itu barang siji di rumah. Terus lagi, ada lagi, apa lagi? Kalau yang pesugihan itu ada ruangan khusus. Ada ruangan khusus. Ruangannya apa di rumahnya? Itu di lokasi usaha itu apa di mana? Terserah yang punya usaha biasanya. Biasanya yang punya tetap punya ruangan rahasia. Aduh, sakit deh. Makanya jawab jujur. Sudah jujur ini. Kalau jujur jangan ditusuk. Nah, nanti lubang semua itu punggungnya. Saya lagi. Tadi ada berapa? 3 ada ya. Yang kamu tahu apa lagi? Setiap hari tertentu ada ritual. Oh, berarti ada hari-hari tertentu untuk ritual. Ya. 4. Ayo lagi. Pasti kamu lebih tahu karena kamu ikut bekerja di situ. Sisa ritual disebar di jalan. Sisa ritual disebar di jalan. Sudah. Nah, sekarang mau tanya itu kalau pelaris itu katanya kalau dimakan di tempat enak, kalau dibawa pulang nggak enak, bener nggak itu? Karena yang tak kasih air liur cuma di tempat. Kalau dibawa pulang kasih air liur masih rasa enak, masih sama aja. Basi. Basi. Ya. Oh, basi. Karena sudah tidak jangkauan. Iya. Itu misal kalau orang awam ingin terhindar dari usaha-usaha yang seperti itu. Sekarang kan banyak orang yang nggak tahu tentang praktek seperti ini. Untuk menghindarinya gimana? Jangan dihindari. Jangan dihindari. Jangan dihindari. Namanya orang lama nggak tahu ada apa enggak. Jangan kamu matikan rezeki itu namanya. Sekarang gini, kalau pakai doa makannya masih ngefek nggak? Seandainya kan udah kamu liuri, terus ya makan berdoa. Ada yang ngefek, ada yang enggak. Tinggal orangnya yang berdoa. Iya, tergantung orangnya yang berdoa. Jadi intinya ada jawabannya dari semua permasalahan tadi itu berdoa. Nah, ya kamu kasih tahu semuanya ini. Iya nggak apa-apa, kita fair kok, saingan fair kok. Mungkin laris lagi nanti. Jadi kalau makan jangan lupa berdoa. Mungkin kalau lapar udah ujuk-ujuk sikat aja, habiskan serbu. Lupa berdoa. Jadi usahakan berdoa yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Yaitu berdoanya tidak hanya di mulut, tapi hati kita juga ikut berdoa. Berarti itu dalam operasinya ada berapa temannya itu? Selain kamu tadi ada nggak? Ada. Tugasnya apa? Tumbal. Oh, pelayan-pelayannya. Bagian tumbal ada. Bagian tumbal. Terus disuruh apa tumbalnya? Kalau udah jadi korban. Jadi budak. Jadi budak pelayan di situ. Diapakan enaknya? Diapakan enaknya ini? Itu nanti kalau misalnya orang yang ambil pelaris itu nanti gimana?
Tapi itu kan sampean ikut kerja di situ. Nanti kalau dikasih upah enggak nanti setelah itu? Ya upah aku tumbal. Tumbalnya yang orang meninggal itu. Ya. Ya terus untuk orangnya sendiri gimana yang punya sampean? Ya nanti totalan. Totalan belakang. Totalan. Ya iya kalau nggak bisa ngasih tumbal lagi ya totalan. Kita Bahaya. juga gak mau rugi. Semuanya ada timbal baliknya, bos. Oke, bos. Itu ada expirednya enggak? Batas waktunya enggak? Pelaris itu. Tergantung perjanjian. Kalau mau neruskan keluarganya atau anak-anaknya, ya tinggal teruskan ngasihkan tumbal. Oh gitu. Iya. Jadi ada warisan pesugihan juga ada ternyata. Kalau ingin teruskan berarti bisa. Tapi untuk harta itu gimana? Gimana apanya? Kalau sudah kaya itu, nanti itu berakibat fatal nggak buat yang punya harta itu? Apa enak aja sampai anak cucunya kaya terus apa gimana? Ya kayak terus enak dunia. Dan misalnya kalau anak cucunya nggak mau meneruskan, Kalau anak cucunya nggak mau meneruskan atau hartanya sudah banyak, sudah kaya Ya gimana itu? tergantung ucapannya. Kontraknya berapa turunan. Ada resmi ya, ada kontrak barang ya? berarti misalnya itu kalau anak cucunya nggak mau meneruskan itu kalau sampai 7 bulan berarti Terus kalau diputus, anak putunya udah nggak mau lagi, habis semua ya? Nggak ada yang bisa mutus. Terus hartanya gimana itu kalau nggak menerusin lagi? Kembali Kembali ke, ke kita. berarti bangkrut dong, kere lagi. Ya nanti kita putar lagi siapa yang mau. Oh gitu, kayak pinjaman apa? Pinjaman aja. Ya memang licik juga. zaman gaib kan gitu. Ada di bank gaib. Sedikit banyak udah tahu tentang pesugihan, pelaris pesugihan. Kamu tobat aja ya? Gak mau. Nggak mau, Udah. tetap mau ke situ. Oh sayang belum dikasih upah kok. Suruh tobat. Nanti itu Ya udah, semuanya ikut saya. saya nggak bisa ngapa-ngapain. Semua perbuatan pasti ada imbal baliknya. Biar diselesaikan dulu urusannya siapa tadi namanya. Ya kamu tuh gak usah ikut-ikut. Kan nggak ikut apa-apa. Interogasi. Tapi saya kan sempat jadi korban. Udah bayar rugi saya. Nggak makan. Salahmu sudah tahu kayak gitu. Ke situ. Kalau sudah tahu ya gak usah ke situ. Kan ingin membuktikan. Oh, sudah tahu masih dimakan. Ujung-ujungnya saya rugi. Udah bayar mahal-mahal. Nggak mahal sih sebenarnya. Ya, biasa-biasa aja. Ya kamu makan kok. Namanya anak lapar. Ya udah itu urusanmu dengan juraganmu. Saya nggak mau ikut lebih jauh. Selesaikan dengan caramu sendiri. Kembalikan dulu. Apanya? Perjanjiannya? Lidah. Udah ya. Ngono ae. Ngono ae enak ngono. Oh, gak bisa netes. Ya sudah tes. Nggak punya penyedap. Otomatis kalau yang makan di situ orangnya yang beriman, orangnya yang taat, otomatis tersensor, nggak bisa ngasih ludah air lagi. Wes lah kembalikan dulu. Udah. Kembali lidahnya seperti semula. Allah kembali semula.
Lu elek. Terus jelek tau ngene iki. Baik. Nanti kalau mau tobat datang ke sini ya. Kagak mau apa-apa. Enggak mau. Tetap enggak mau. Ya udah, balik aja. Allah. Allah. Lempar aja. Efeknya hilang. Alhamdulillah. Mungkin untuk semua sahabat santri mau percaya mau nggak percaya silahkan, tapi ini udah rahasia umum di orang Indonesia lah umumnya. Bahkan praktek seperti tadi itu sudah nggak rahasia lagi. Bahkan ada yang terang-terangan mungkin dulu ya, ada yang terang-terangan dengan praktek seperti itu. Jadi inti semua itu kembali ke kita masing-masing. Sepenting kita usahakan selalu berdoa di setiap langkah kita, khususnya kalau mau makan, apalagi kalau di luar. Di rumah pun juga harus berdoa, apalagi di luar, takutnya ada praktek seperti ini. Karena yang bisa penangkal dari semua itu adalah berdoa. Dulu mungkin saya juga keburu ya, udah lapar, berburu makan. Mungkin hanya bismillah, wes. Bismillah pun mungkin nggak sampai selesai ya, bismillah, makan. Nah, jadi usahakan dineutralisir makannya dari negatif. Kalau ada jin-jin yang nimbrung, karena kalau kita makan itu kalau nggak berdoa biasanya ada gaib yang nimbrung ikut makan, makanya kita habis banyak nggak kenyang-kenyang, mungkin itu dibantu jin makannya. Nah, karena jin itu dekat dengan kita ya, kita sering berinteraksi dengan mereka karena alam mereka juga dekat dengan kita. Jadi intinya tetap hati-hati dan waspada. Hati-hati boleh, waspada boleh, takut jangan. Tetap istiqomah aja, ibadahnya, berdoanya, insya Allah selamat semuanya. Sekali lagi, ini hanya pelajaran buat kita semuanya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Saya nggak ingin menilai para pengusaha rumah makan. Jadi nggak semua seperti itu, banyak juga yang dengan cara yang baik dan bagus. Jadi nggak semuanya mungkin hanya 1-2, tapi yang kena mungkin hampir semua pengusaha itu nanti kena imbasnya. Makanya karena perbuatan seorang aja nanti semua ikut-ikutan kan. Makanya kadang kita sering dengar suara pelaris, padahal situ nggak pakai pelaris. Hanya mungkin rezekinya aja yang lancar waktu itu. Hokinya lagi bagus ya, rezekinya lagi bagus. Jadi jangan suka mendeteksi orang, menilai orang dengan seenaknya. Kita semua harus penting hati-hati, introspeksi diri, perbaiki diri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.